Selamat pagi anak-anak, salam semangat dengan Ibu Herlin Ginting dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan bahas tentang pengukuran panjang dan satuan panjang. Sebelumnya, kamu boleh tekan tombol subscribe dulu. Jika sudah pernah menekannya, terima kasih banyak ya. Nah, video yang minggu lalu kita sudah bahas tentang satuan waktu. Nah, perhatikan baik-baik video ini anak-anak agar nanti kamu bisa paham bagaimana cara mengerjakan satuan panjang dan bagaimana cara menggunakan alat untuk mengukur suatu benda menggunakan satuan panjang. Oke? Alat ukur panjang. Contoh alat ukur panjang, 1 meteran roll besar. Ini adalah gambar meteran roll besar. Ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. 2 meteran pita. Itu digunakan untuk mengukur panjang dan lebar kain oleh para tukang penjahit. 3 ada namanya meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar kayu, triplek, dan yang lainnya biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Penggaris. Nah, anak-anak sekalian pasti kenal yang namanya penggaris ya, karena penggaris ini biasanya dimiliki oleh pelajar. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda yang tidak lebih dari 30 cm. Nah, kita lihat contoh cara mengukur panjang sebuah benda, yaitu penghapus. Di sini di contoh ini berapa panjangnya. Nah, anak-anak sekalian perlu diingat ketika disuruh mengukur panjang sebuah benda, maka gunakan penggaris kamu dimulai dari 0. Jangan dimulai dari angka 1 ya, dimulai dari angka 0 supaya benar angka yang terakhir itu yang ditunjukkannya adalah panjang yang sebenarnya. Nah, satuan yang digunakan oleh penggaris adalah sentimeter. Oke, maka panjang yang ditunjukkan oleh penggaris ini ketika mengukur panjang penghapus adalah 7 cm. Satuan panjang. Satuan panjang, ini dia, ditampilkan dalam bentuk tangga. Kita baca kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Saya ulangi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, anak-anak sekalian, ini harus bisa kamu hafal. Kenapa? Karena satuan panjang merupakan acuan untuk satuan yang lainnya. Nanti anak-anak tinggal ganti meter-meternya aja. Depannya sama ya, kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Ya, jadi kamu harus bisa hafal. Sering aja dikerjakan latihannya, nanti hafal sendirinya. Nah, ada peraturan atau syarat dalam mengkonversikan satuan panjang ini. Apa dia? Ini dia. Setiap naik satu tangga dibagikan 10. Ingat, kalau naik satu tangga dibagi 10. Kalau turun satu tangga dikalikan 10. Oke? Cepat mengingatnya, naik dibagi, turun dikali. Nah, aturan setiap tangga. Kalau satu tangga 10, dua tangga, ayo berapa? 100 ya, bukan 20 ya nak ya. Yang ditambah-tambah setiap naik satu tangga itu nolnya. Kalau satu tangga nolnya 1, dua tangga nolnya 2, jadi 100 ya kan. Kalau 3 tangga nolnya 3, maka 1000. Itu dulu dipahami ya. Naik tadi dibagi, turun dikali. Satu tangga 10, dua tangga 100, 3 tangga 1000, dan seterusnya. Tambah-tambah 0, 1 di belakang setiap tangga. Oke? Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan contoh soalnya. Nomor 1, 8 km sama dengan titik-titik dekameter. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, maka kita perhatikan aja satuannya. Kilometer ke dekameter, lihat di tangga. Naik apa turun?
Kita lihat sama-sama. Turun ya. 1 kilometer ke hektometer 1, 2. Ya, untuk ketemu ke dekameter dia turun 2 tangga. Turun berarti dikali. 2 tangga berarti 100. Maka dikali 100. Maka 8 dikali 100 sama dengan 800 dekameter. Cukup mudah ya. Oke, kita next. Contoh nomor 2. 30 cm sama dengan titik-titik meter. Ini juga sama anak-anak. Kita lihat di tangga. Sentimeter ke meter. Naik apa turun? Sentimeter ke meter. Ya, naik 2 tangga. Maka dibagi 100. Jadi 30 dibagi 100 sama dengan 0,3 meter. Oke. Kita lihat contoh penjumlahannya. Nomor 3, contoh soal nomor 3. 83 desimeter tambah 200 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, di sini sudah masuk ke dalam bentuk penjumlahan. Jadi nggak usah bingung ya. Syaratnya yang perlu diingat, kalau penjumlahan harus sama satuannya supaya boleh dijumlahkan. Ingat sekali lagi, satuan harus sama baru boleh dijumlah atau dikurang ya. Nah, kita satu-satu kita kerjakan. 83 desimeter. Kita jawab dulu. 83 desimeter ke sentimeter. Yang diperhatikan ini ya, desimeter ke sentimeter. Kita ubah. Kita perhatikan di tangga desimeter ke sentimeter. Cari yang mana desimeter, mana sentimeter. Tahap ini dia ya. Desimeter ke sentimeter ternyata turun 1 tangga. Turun. Tadi dia apa? Dikali. 1 tangga 10. Maka dikali 10. Ya, maka 83 dikali 10 sama dengan 830 cm. Paham ya? Kemudian kita lihat untuk yang angka 200. 200 cm. Nah, ini centimeter. Nah, satuan yang ditanya juga sudah centimeter. Jadi kalau sudah sama centimeter, tidak usah diubah lagi. Ya kan? Maka kita tinggal menjumlahkannya aja. 830 cm ditambah 200 cm sama dengan 1030 cm. Oke? Sudah paham atau masih bingung? Nah, kita lihat contoh nomor 4 supaya lebih paham. 3 km ditambah 5000 desimeter sama dengan titik-titik meter. Oke? Kita lihat satuannya saja, nggak usah dibingungkan angkanya ya nak. Langsung aja lihat satuannya. Kilometer, maka kita ubah kemana dia? Ke meter. Nah, langsung kita lihat ke tangga. Kilometer ke meter, naik apa turunnya? Nah, turun berarti 1, 2, 3. Turun 3 tangga, turun dikali 3 berarti 1000. Maka 3 dikali 1000, hasilnya 3000 meter. Nah, sekarang kita lihat yang keduanya. Ini desimeter, ya kan? Desimeter satuannya. Yang ini meter, maka tidak sama. Ini beda dengan contoh nomor 3. Kalau nomor 3 satuannya sudah sama, kita nggak perlu lagi ubah. Ini kan satuannya beda, 1 desi, 1 meter. Maka kita ubah aja, jangan bingung lagi ya. Kita ubah aja. Angkanya 5000. Kita pai 5000-nya. Kita lihat dulu tangga desimeter ke meter. Nah, desimeter ke meter naik 1 tangga. Naik dibagi 1 tangga berarti 10 dibagi 10 ya. Nah, maka 5000 dibagi 10 sama dengan 500. Nah, perhatikan anak-anak, ini satuannya sudah sama. Sama-sama meter. Oke? Kalau sudah sama, tadi kata ibu guru sudah boleh dijumlah. Iya, maka kita jumlahkan.
Nah, berapa hasil jumlahnya? 3.500 meter. Paham ya? Oke, kita perhatikan contoh soal cerita. Panjang pita Tina 7 cm, sedangkan panjang pita milik Tari lebih panjang 8 mm dari pita Tina. Berapakah sentimeter panjang pita Tari? Nah, di soal ini sama aja seperti soal yang tadi, tapi ini dituangkan dalam bentuk cerita. Panjang pita si Tina 7 cm katanya ya. Si Tari juga punya pita, tapi panjang pita Tari itu lebih panjang 8 mm dari pita Tina. Kira-kira berapa ya panjang pita si Tari? Nah, jadi kita hanya fokus ke pertanyaannya. Panjang pita Tari. Jadi anak-anak, panjang pita Tari bukan 8 mm, tapi 8 mm lebih panjang dari pita Tina. Ya kan? Maka 7 cm tambah 8 mm. Oke, kita kerjakan dulu. Nah, ini tangganya kita sediakan di samping oret-oret kita nanti. Kemudian kita lihat sentimeter, milimeter ke sentimeter. Milimeter ke sentimeter naik. Ya, naik satu tangga. Naik tadi dibagi satu tangga 10, maka dibagi 10. Ya, jadi 8 dibagi 10 hasilnya 0,8 cm. Nah, karena sudah sama-sama sentimeter, maka tinggal jumlah. 7 cm tambah 0,8 cm sama dengan 7,8 cm. Maka panjang pita si Tari adalah 7,8 cm. Ya benar, lebih panjang dari pita si Tina. Pita Tina tadi 7 cm, sedangkan pita Tari 7,8 cm. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi kalau mengerjakan soal cerita ini anak-anak, kamu harus pahami dulu apa yang diperintahkan oleh soalnya. Pahami dulu ceritanya. Oke? Nah, sebagai tugas latihannya, anak-anak bisa buka bukunya halaman 78. Kerjakan hanya nomor 3 aja. Yang Ibu tampilkan di gambar ini aja yang dikerjakan ya. Kalau yang tugas yang pertama ini, kamu hanya melihat berapa panjang benda yang ditunjukkan oleh meteran pada soal. Ya, tidak usah digambar, tinggal tuliskan aja berapa panjangnya. Oke. Tugas yang kedua ada di latihan keempat, halaman 84 di buku kamu. Oke, anak-anak, ini kerjakan benar-benar seperti contoh yang saya tampilkan di video ini. Jika anak-anak ibu belum paham, boleh putar ulang videonya ya. Nah, putar ulang, jeda. Ketika mengerjakan soal nomor 1 belum paham, putar lagi, jeda. Nah, ulang lagi, kerjakan nomor 2. Ulang lagi, kerjakan nomor 3. Seperti itu ya. Jadi kan bisa diputar-putar bolak-balik. Nanti lama-lama kamu bisa paham sendiri. Karena ingat anak-anak, mengerjakan tugas matematika itu tidak bisa paham hanya sekali kerja. Harus bisa selalu latihan, nanti ingat sendiri. Seperti itu. Jadi harus semangat, jangan malas untuk mencoba. Oke? Terima kasih anak-anak ibu. Semoga video ini bermanfaat membantu kamu belajar. Salam semangat.